Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Hasan dengan NIM 180.1533. Saya dari kelas kecerdasan buatan kelas A3. Baiklah, saya di sini ingin membacakan jurnal kecerdasan buatan dari Miftahul Firdaus Fatroni dengan judul Kecerdasan Buatan dalam Program Chatting untuk Merespon Emosi dari Teks Berbahasa Indonesia menggunakan Text Meaning. Dan di sini langsung saja kita ke abstrak. Sini saya bacakan, komunikasi verbal tidak hanya terjadi secara lisan, tetapi juga melalui tulisan. Nah, program chatting, surat, atau email merupakan contoh media komunikasi berbentuk tulisan yang sering digunakan. Namun, bahasa tulisan mempunyai kelemahan dalam menyampaikan faktor emosi kepada penerima pesan. Kekurangan ini bisa diatasi dengan penggunaan emoticon pada email, chatting, dan media elektronik untuk komunikasi bahasa tulisan. Dan langsung saja di sini latar belakangnya, komunikasi verbal tidak hanya terjadi secara lisan, tetapi juga melalui tulisan. Program chatting, surat, atau email merupakan contoh media komunikasi berbentuk tulisan yang sering digunakan. Komunikasi verbal melalui tulisan menjadi jawaban untuk masalah jarak dengan biaya yang relatif rendah. Bahasa tulisan merupakan Bahasa tulisan merupakan suatu penerjemah dari bentuk pikiran yang dituangkan ke dalam tulisan yang melalui proses dalam pembuatan setingkat lebih tinggi dari bahasa lisan. Nah, di sini langsung saja kita ke dasar teori. Teori-teori yang digunakan dalam penyelesaian proyek akhir ini akan dibahas dalam bab ini, sesuai kaitannya dengan text meaning dan naive Bayes sebagai metode yang digunakan dalam klasifikasi teks, serta membahas mengenai emosi dan ISER sebagai data training selain survei. Di sini ada 2.1, ISER artinya itu International Survey on Emoticon Untagged and Reaction. Pada proyek akhir ini, data yang dioleh diambil dari ISER Data Bank selama bertahun-tahun selama tahun 1990. Sebuah kelompok besar psikolog di seluruh dunia mengumpulkan data dalam proyek ISER dipimpin oleh Klaus R. Hirir dan Harald Walbot, mahasiswa responden baik psikolog dan non-psikolog, yang dimana mereka mengalami semua 7 emosi utamanya, yaitu senang, takut, marah, sedih, jijik, malu, dan rasa bersalah. Dalam setiap kasus, pertanyaan-pertanyaan meliputi cara mereka telah mengenali situasi dalam bagaimana mereka beraksi. Dan yang 2.2, emosi adalah pengalaman efektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental, fisik, dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak gitu. Ya, adapun beberapa fungsi dari emosi, yaitu survival atau untuk mempertahankan hidup seperti hewan. Yang kedua, energizer atau pembangkit energi yang memberikan kegairahan dalam kehidupan. Dan yang ketiga, messenger atau pembawa pesan. Nah, dalam 2.3 ini text meaning. Text meaning ini adalah proses penambang data berupa teks dengan sumber data biasanya dari dokumen, dan tujuannya adalah mencari kata-kata yang mewakili dalam dokumen sehingga dapat dilakukan analisa keterhubungan dalam dokumen. Di sini pun ada proses preprocessing yang dilakukan antara lain tokenizing, filtering, penanganan kata tidak, stemming, dan counting. Ya, di sini lanjut aja kita ya, langsung ke 2.4. Naive Bayes merupakan salah satu metode machine learning yang menggunakan perhitungan probabilitas. Nah, untuk klasifikasi Bayes sederhana yang lebih dikenal sebagai naive Bayesian classifier, dapat diasumsikan bahwa efek dari suatu nilai atribut sebagai kelas yang diberikan adalah bebas dari atribut-atribut lain. Yang di sini teori dan naive Bayes sendiri, yaitu ya bisa kalian lihat sendiri, saya juga nggak bisa membacakannya. Rumus di atas dapat dibaca sebagai peluang kejadian A sebagai B ditentukan dari peluang B saat A, peluang A, dan peluang B. Agar lebih jelas dalam kasus klasifikasi emosi dari teks, maka rumus di atas akan dirubah menjadi
di mana PKI D adalah peluang dokumen teks T pada kategori KI. Dan yang ketiga, perancangan dan pembuatan sistem. Sebelum pembuatan akan dilakukan, perencanaan untuk alur pada sistem yang terdiri dari deskripsi umum, teks minim, live bias, rancangan tampilan, rancangan proses. Itu ini dia. Langsung saja ke 3.1, deskripsi umum sistem pada aplikasi chatting service client ini. Proses text meaning dibagi menjadi dua jenis, yaitu proses pertama adalah text meaning untuk mencari kata kunci dari tiap kelas emosi dengan inputan data ICR. Yang 3.2, proses text meaning. Prosesnya ini digunakan untuk mencari kata kunci atau keyword. Proses ini sangat dibutuhkan untuk mencari perwakilan dari sebuah dokumen. Ya. Nah, di sini prosesnya itu adalah tokenizing, filtering, stemming, dan counting. Nah, di sini tokenizing sendiri itu prosesnya dilakukan dengan tahapan algoritma, yaitu membuat objek string tokenizer dengan alias st untuk melakukan proses tokenizing. Yang kedua, masukkan ke dalam hasil token ke dalam variabel temp dengan metode next token huruf tutup kurung dari objek st. Selama kondisi st has more tokens true, dalam artian teks masih ada yang ada di token, maka kembali ke tahap 2. Dan yang selanjutnya, filtering. Tahap filtering adalah tahap mengambil kata-kata penting dari hasil token, bisa menggunakan algoritma stop list atau word list. Untuk lebih jelasnya berikut, inilah proses algoritma filtering. Instalasi flag sama dengan 0, instalasi content filter. Ini dia hasilnya. Nah, lanjut kita ke 3.2.21, penanganan kata tidak. Pada tahap filtering, ketika ditemukan kata tidak, maka akan dicari antonim kata dari kata yang setelah kata tidak. Maka akan dicari antonim kata dari kata setelah kata tidak. Nah, lanjut 3.23, stemming. Berikut merupakan algoritma dari proses stemming. Masukkan hasil filter ke dalam array word, inisialisasi word, array word. Cek awalan dengan memasukkan ke dalam fungsi cek awalan word, kemudian cek result word. Apabila result word itu is empty, maka word sama dengan array word i. Jika tidak, maka word sama dengan result word. Dan lanjut kita ke counting. Proses counting atau perhitungan kata kunci dilakukan pada proses processing. Proses ini tunjukkan untuk melakukan proses korelasi. Ya, dimana kunci antara kedua dokumen yang dibandingkan adalah dokumen berita dan dokumen kamus kategori. Di sini nilai dari korelasi tersebut menunjukkan seberapa sering sebuah kata keluar dari kelas tertentu. Ya, ini dia proses text meaning, rancangan tampilan login. Gini dia caranya. Tampilan muka untuk tampilan awal aplikasi merupakan halaman login. Halaman ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian menu untuk menampilkan menu pilihan dan bagian kolom login untuk memasukkan ID dan password serta tombol untuk mendaftarkan ID. Rancangan halaman utama, rancangan tampilan dialog chatting, rancangan proses sistem. Ini dia ada tabelnya. Di sini ada use case diagram utama sistem. Lalu ini gambarnya. Di sini 352 use case diagram text meaning. Ini tabelnya. Di sini lanjut ke 4, uji coba dan analisa hasil running program. Nah, ini dia. Di sini aplikasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu aplikasi server dan aplikasi client chatting. Hasil akhir dari tujuan proyek akhir ini adalah bagaimana mengenali emosi yang terdapat pada percakapan chatting antara klien pada aplikasi server. Tugas server hanya menekan tombol start untuk menjalankan server socket yang melakukan proses processing text meaning pada aplikasi chatting atau emoticon chat. User harus melakukan login untuk dapat melakukan chatting dengan user lain yang sedang aktif. Ya, ini dia 4.2 uji coba text meaning. Ini tabelnya. Ini percobaan text meaning. Nah, ini contohnya nih, tabel percobaan 1. Kalimatnya, ketika baju dan barang-barang saya dicuri dari lemari saya, kelas senang, probabilitasnya min 107, 6552.
Nah, gini. Sini ada analisa sistem. Ini dia analisanya. Ini kesimpulan dasarnya ya. Berdasarkan analisa dari beberapa pengujian yang diterapkan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang didapat adalah yang satu, semakin banyak jumlah kata kunci dalam kamus kelas, semakin kecil pula nilai presentasi error yang akan muncul. Yang kedua, hasil dari uji coba terhadap data trying didapatkan nilai error sebesar 18%. Nilai error besar karena terdapat missing value serta pengkategorian dari data learning yang sedikit serta banyaknya contoh kata yang menyebar di lebih dari satu kelas dengan kemunculan juga lebih besar. Yang ketiga, proses klasifikasi text meaning sangat bergantung kepada banyaknya jumlah dan variasi data training yang digunakan. Yang keempat, survei merupakan hal yang dibutuhkan untuk data training karena emosi juga berhubungan dengan budaya. Sarannya di sini, satu, pada proses klasifikasi teks, yakni masih terdapat beberapa error yang mungkin terjadi, diharapkan untuk kedepannya agar kamus di dalam kelas dapat ditambahkan. Yang kedua, untuk memperkecil jumlah error yang muncul pada proses klasifikasi teks pada tahap analisa dapat dicoba dengan menggunakan metode yang lain. Misalnya metode korelasi, metode K-means, naive Bayes, multinomial, nomial, metode clustering atau metode yang lain gitu, agar dapat dibandingkan seberapa besar tingkat ketepatannya. Baiklah, sini selesai saya membaca jurnalnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya di sini hanya untuk membaca dan saya juga ingin memahaminya lebih dalam. Untuk sekarang sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang iklan tadi.